Mas Alfian, Ya. Mas Anzil. Siap. Iya. Aku saiki mau fokus neng gone programe UKM. Oke. Iya, iki UKM musik, bukan UKM musik ya. Otomatis kan prodi ya. Iya, prodi. Iya. Unit kegiatan mahasiswa tapi langsung spesifik di Unesa Simponi Orkestra. Iya. Iya. Di tahun ini memang ada program untuk tur ngabuburit. Yang ngabuburit. Itu sudah ada sebelumnya, di tahun sebelumnya sudah pernah. Dulu kata pembina ya, kan saya juga belum tahu Iya. kebenarannya, tapi yang pasti benar gitu. Pernah diadakan di tahun 2010, Oke. terus sempat berhenti karena pandemi atau gimana gitu. Iya, iya. Terus ini diadakan lagi. Terus ya ini masih perdana lah, bisa dikatakan gitu, masih perdana gitu. Berarti Mas Alfian sama Mas Anzil ini perdana untuk mengikuti Ya betul. tur ini ya. Ya, perdana. Iki pengalaman sing luar biasa loh, Rek. Iya. Iya, beneran. Beneran sih. Beneran. Ini pengalaman sing luar biasa. Aku memposisikan diri misalnya sebagai teman-teman ini masih mahasiswa ya. Ini pengalaman Luar biasa. yang luar biasa. Kayak first experience banget gitu, es. Iya, heeh. Dan ketemu itu sama kating-kating ya, yang mainnya udah cocokannya dari sana-sana tinggi-tinggi. Yo, kadang-kadang awak dhewe menilai seorang player itu dari job-jobannya, heeh. Juga wah hebat. Ada dua. Satu dari jam terbang, job-joban, yang kedua dari prestasi. Kalau prestasi itu biasanya dia pernah mengikuti di orkestra mana, ya kan, menjadi tim di orkestra mana, atau pernah menang kompetisi apa, Ya. gitu biasanya sih seperti itu. Nah, kita mau tahu nih, tur ngabuburit, iya kan, tur ngabuburit. Ini sebenarnya sarana promosi atau sarana untuk mengaktifkan skill mahasiswa di lapangan? Kalau buat promosi sih enggak sih ya. Enggak, karena kemarin waktu kita ngobrolin kita kumpul sama pembina sama BPH, pengurus dan lain-lain. Oke. Ayo kita adain event yang pernah ada dulu. Ini bukan sebuah promosi, melainkan kayak ya kita main have fun gitu. Sembari kita merangkul para pelaku-pelaku seni yang ada di daerah tersebut gitu, supaya kita bisa berkolaborasi gitu dalam meningkatkan eksistensi seni gitu. Iya. Mungkin ada tambahan dari kakak ketua gitu. Kakak ketua, Mas Ketua, Mas Alfian. Ya, tujuan ini ya tujuan untuk menghibur masyarakat ya, khususnya yang Menghibur masyarakat, memperkenalkan masyarakat tentang musik-musik orkestra ya. Karena bagaimanapun orkestra kan memang musik, sajian musik dengan format yang eksklusif, mau tidak mau kita harus akui itu. Kalau buat orang-orang awam tuh kalau mendengar kata orkestra tuh pasti mewah banget gitu. Saya pernah nonton orkestra itu di tahun sebentar, salah satunya ya, yang komersial itu di tahun sebentar 2005 kalau nggak salah, 2005 sampean sudah lahir belum? Baru 1 tahun. Iya, sorry. Maksud saya adalah itu waktu itu ADMS di Surabaya, ADMS, ya. Twilight Orchestra. Dia di hotel di jalan apa namanya? Bukan Basuki Rahmat. Saya lupa. Tiketnya ekonominya paling belakang ya, gampangannya kan. Di festival ya. Itu 100.000 waktu itu. Tahun 2005. 2005 lah. 2006 lah. Heeh. Itu. Tapi ya yang main teman-temanku juga kan, waktu itu kan aku masih semester 4. Semester 4, 5, 6 gitu loh. Artinya adalah memang sajian musik orkestra itu dia musik yang bernilai seni tinggi. Di kancah umum orkestra kan disebut musik klasik. Ya, klasik. Betul ya? Betul. Nah, pengertian klasik selain dia adalah era di salah satu sejarah musik, dia juga sebagai seni musik yang bernilai tinggi. Terus motivasinya apa teman-teman ke depannya dalam rangka tur ini? Apakah ini nanti akan berjalan setiap tahun atau bagaimana? Insya Allah.
setiap bulan Ramadan atau setiap tahun. Yang pasti harapannya Iya. bakal terus bergulir gitu. Tahu nggak tadi testimoninya bagus loh dari masyarakat. Tepuk tangan dulu. Loh, iya bener, bener ya. Dari mana? Dari masyarakat. Tadi ya saya Sana interview mereka. bukan interview, ngobrol. Ngobrol. Saya enggak sempat ngerekam ya, tapi ngobrol. Woi, kita ngarep digedekno maneh apa iki, Mas? Tahun ngarep digedek. Iya nanti ya tergantung teman-teman. Aku ya ngono to jawabku. Pasti siap sedia. Bener nggak sih? Aku bener kan jawabku ya nanti tergantung teman-teman gitu loh. Tapi mereka sangat antusias gitu loh. Nah, sekarang hebatnya apa sih orkestra? Dia memainkan aransemen lagu-lagu pop, lagu-lagu yang populer hari ini. Kan seperti itu ya, tidak hanya lagu-lagu klasik. Ya, Kalau sehingga orang-orang awam pun bisa turut mendengarkan gitu loh, Iya. buat orang yang nggak tahu musik klasik atau apa. benar, Nah, di unit kegiatan mahasiswa ini ada 3 kota loh, Mas kamu. Yang pertama sudah tur di mana pertama? Surabaya. Di Surabaya di mana? Ya di depan kampus. Di depan kampus, ya. di Lidah ya. Iya, Lidah. Di depan kampus. Kemudian yang kedua Sidoarjo. di Sidoarjo ini. Selanjutnya, Di Gresiknya. oh di Gresik nanti di tanggal 18 ya. Iya, 18. Di Gresik di mana? Di GKB. GKB. GKP itu apa kepanjangan nih? Kota Gresik Baru. Kota Baru. Di sebelah mananya? Belum tahu. Belum tahu itu. Pokoknya di area GKB itu ya. intinya. Itu juga area yang rame banget loh apa ini di bulan puasa seperti ini. Rame banget loh. Ya justru itu kan kita menyasar ke tempat-tempat yang ramai gitu. Mm-mm. Supaya nanti banyak warga yang antusias melihat juga terhibur karena Iya, iya. apalagi kan niat kita untuk menjalankan program ini Mm-mm. sebagai sarana hiburan buat orang awam dan untuk kita sendiri gitu. Apalagi di bulan Ramadan ini saya melihat temanya sejukan hati melalui alunan religi. Iya. Tapi memang kok Mas, yang namanya format musik orkestra itu dia musiknya sangat sopan banget toh. Kayak permisi mau masuk telinga gitu. Sopan banget toh musik orkestra itu wis sopan banget. Tapi memang perlu ya tidak hanya ditampilkan di auditorium atau di gedung-gedung konser secara indoor, perlu juga ditampilkan di outdoor. Iya. Yang kemarin kita di indoor Ada di Geraha Saunggaling tahun kemarin. yang sama iya. Di Geraha Saunggaling di Lidah dong berarti. Iya. Heeh. Terus sama yang baru Jatim banget Expo. ini Jatim Expo. Oh di Jatim Expo Iya. juga. Sama India. Iya, Hanindia. Kolaborasi sama Hanindia. Hanindia itu siapa? Wah, gak kenal kan? Loh aku pura-pura nanya, Hanindia aku jelas nota. Itu musisi ya. Oh. Gimana ya kalau jelasin ya? Aduh. Namanya cantik gitu. Iya. Iya. Sadar gak sih kalian saat kalian menyajikan musik orkestra di tempat terbuka, audiens itu tidak ada yang ngawur. Maksudnya ngawur tuh kayak gimana? Bedakan, maaf, saya sebut merek. Sampean sajikan musik dangdut rock di tempat terbuka. Oh. Respon audiens. Sorry nih, gua musikolog gitu kan. Jadi ada yang namanya perilaku musikal. Saat disajikan musik orkestra, perilaku musikal audiens itu pasti rapi, pasti sopan, nggak ono sih nggak sopan. Pasti menikmati gitu. Ya menikmati pasti mereka. Tadi loh aku di belakang panggung maksa loh. Ayo ibu-ibu, ayo melo nyanyi. Segan, jajal mau dangdutan, wobak ngarep panggung pasti. Macet. Iya. Pasti macet. Nah, Mas, tapi ada yang menarik di sini. Open donasi. Ini open donasi ini untuk berbagi takjil ya. Iya. Atau mungkin nanti mendapatkan donasi sejumlah uang disalurkan kemana itu enggak ya? Hanya berbagi takjil. Siapa sih yang punya ide? Tadi ada dosennya nggak yang hadir? Ada. Siapa aja dosennya yang hadir? Pak Arbang sama Pak Sadi. Oh, Pak Harpang itu, tadi yang ini ya, Iya, sebagai yang konduktor ya. Itu sekaligus pembina. Sekaligus pembina di UKM Simponi. Simponi Orkestra ini. Kemudian ada siapa lagi? Pak Sarjoko. Pak Sarjoko. Oh, Pak Sarjoko ini di kampus sebagai dosen ya. Oh. Mayor. Viola sama violin. Iya. Oke, gesek viola sama violin. Iya. Itu dulu juga guruku, Mas.
Pak Sarjoko itu pokoknya guru yang paling disiplin. 5 menit nggak datang, wongi menengai, muring-muring. 10 menit, 15 menit gak datang, ditinggal mulai arek-arek gitu. Pak Sarjoko itu memang betul-betul disiplinnya tinggi. Tapi keren banget Pak. Dalam pola Keren piye. Iki ngomong Pak Sarjoko iki. Pak Sarjoko, maaf ya, maaf. Saya nggak berani bicara, Pak. Enggak apa-apa, tak wakili. Nilai terancam. Ya. Piye. Maksudnya keren tuh dengan pola ajar yang disiplin seperti itu. Kayak mewajibkan setiap mahasiswa tuh ya memang harus benar-benar dalam bermain musik tuh nggak bisa yang kayak kalau istilahnya bermain air tuh sekali basah ya langsung terjun gitu. Jadi kalau dengan pola ajar yang mungkin bisa dikatakan maaf ya kalau dalam pemerintahan otoriter gitu, yang tugas harus sesuai gitu, itu bakal lebih apa ya membuat mahasiswa yang belajar itu memiliki sebuah pendirian yang sangat kuat dalam bermusik. Sadar nggak sih disiplin dalam belajar musik itu arahnya kemana? Pemain biola kan? Yep. Kamu telat seperempat sampean. Seperempat aja, seperempat notes atau seperempat detik aja sudah terlambat. Hilang semuanya. Bener nggak? Bener. Itulah kenapa disiplin itu dibutuhkan. Ya. Jadi kita cukup tadi saya ingat Pak Sarjoko ketemu sama teman-teman. Oh iki seniorku iki nek Pak Sarjoko iki pusokomu iki rek. Pak Sarjoko, terima kasih. Kita mengucapkan terima kasih. Saya sebagai murid dulu, ini sebagai putu-putu. Putu-putu murid. Atas bimbingan Pak Sarjoko kita memahami apa itu artinya disiplin dalam bermain musik. Begitu ya. Dan saya mengucapkan selamat untuk UKM Indonesia Symphony Orchestra, mudah-mudahan bisa lebih solid lagi dan menghasilkan karya-karya atau aransemen yang bisa mengapresiasi atau bisa diapresiasi dengan baik oleh masyarakat. Oke.